Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel berbagi informasi. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mencoba mencari penyebab kenapa sih RPM turun naik pada Honda Civic Genio. Kita akan mencoba mencari penyebabnya, kenapa bisa seperti itu. Kadang-kadang ada yang RPM-nya turun naik itu langsung drop, ada juga yang hanya turun naik tapi dia tidak drop RPM-nya, seperti kasus pada mobil Honda Civic Genio ini. Dia RPM-nya tidak drop, tetapi di saat kita gas dengan stabil di RPM 1005 sampai 2000 itu RPM-nya turun naik ya. Dia itu turun naiknya drastis lah. Langsung saja kita simak videonya seperti apa cara penanganannya. Langsung saja kita tonton videonya. Oke, kita akan mencoba mencari permasalahan pada mobil Honda Civic Genio, yaitu RPM turun naik. Jadi salah satu penyebabnya yang saya curigai ini adalah bagian di throttle body sama di EACV. Kita akan mencoba untuk membuka throttle body ini. Kita akan coba lepasin ini, kita akan bersihkan dulu, dan EACV nya juga kita lepaskan. Oke, tunggu, saya akan melepaskannya dulu. Next video ya. Pertama kita akan lepaskan dulu filternya ini. Kita lepaskan dulu semuanya. Dan ini ada 4 baut ya, 1, 2, ada di bawah lagi 4 untuk melepaskan ini. Dan untuk melepaskan EACV dia ada dua baut ya, ini sama ada di bawah ini, ada 2 baut. Dan kita akan melepaskannya dulu. Setelah ini kita lepaskan, sekarang kita akan mencabut EACV nya. EACV nya kita cabut, kita sekalian ya. Kita akan cek, kita akan bersihkan dulu. Setelah itu akan kita coba apakah ada perubahan atau tidak. Oke, kita buka dulu ya. Oke, ini setelah kita lepaskan, ternyata tidak begitu kotor ya, tapi akan kita coba bersihkan lah. Ini biasanya sumbat juga ya, biasanya ini ada kotor juga, biasa sumbat itu juga berpengaruh, dia tidak lancar. Tapi akan kita lepaskan juga, ini akan kita lepaskan terus. Ini EACV nya akan kita bersihkan juga. Itu penampakan dalamnya, ini sudah biasa saya bersihkan ya. Oke, kita akan bersihkan ini dulu, kita akan buka dulu, ada 3 baut ya. Kita bersihkan dengan
engine cleaner ya. Oke. Ya, ini kita lepaskan dulu ya. Kita lihat tidak begitu kotor ya. Paling saluran ini akan kita coba ya tembus ya, itu ya masih bersih ya, masih ada tembusnya. Dan ini penampakan kerak-kerak ini, paling saluran yang lubang ini dia harus tembus ke dalam ya. Kita akan coba lepaskan saja bautnya ini. Ya, ini penampakannya masih bagus, masih ini dia ini tembus ke lubang ini ya, dia harus tembus lubangnya itu ya. Ini ada lubang dan keluarnya itu di lubang sini ada kecil dia. Oke, kita coba bersihkan dulu. Dia biasa terjadi sumbat itu biasanya di lubang ini, dia itu tidak tembus ke sini. Nah, itu yang biasanya sering sumbat juga, sering terjadi itu. Ini kita tes ya, kita masukkan ke dalam lubang sini, dia harus tembus ya. Ya, kelihatan ya. Itu kelihatan ya. Kelihatan ya, itu tembusnya. Itu berarti jalurnya masih tidak sumbat, tapi akan kita semprot saja nanti. Tapi kalau dilihat secara kasat mata semuanya masih bagus ya, masih bersih ya, tidak begitu kotor, karena saya juga sering membersihkan ini. Tapi akan kita semprot saja. Berarti kemungkinan itu RPM turun naik itu dari EACV ya. Oke, ini sudah kita bersihkan ya, kita semprot saja karena saya lihat juga masih bersih. Ini juga sudah saya semprotkan ya, tidak ada terjadi penyumbatan. Dan untuk ini juga harus kita perhatian ya, lubang lingkar ini jangan sampai ada celah itu biasanya bisa RPM tidak mau stabil, pengaruh juga ini. Dia ada bolong, kalau kita di sinar matahari ini dia bolong ya. Ini tidak ada kelihatan celah. Ini harus kita itu juga, jangan sampai dia ada celah di saat membuka ini ya. Dia harus rapat ya, harus rapat, jangan ada celah ya. Oke, sekarang kita akan pasang lagi dan nanti akan kita bersihkan EACV nya.
Oke, ini setelah kita pasang ya. Sebenarnya kalau kita mau mengecek ini sumbat atau tidak, kita cukup tiup dari sini saja, dia akan keluar angin dari sini, berarti itu tandanya tidak sumbat. Kita coba tiup ya. Ya, terus dia tembus ditiup, nah itu berarti tidak ada sumbat di dalamnya. Sekarang kita analisa, ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, berarti kemungkinan besar itu di EACV nya. Kita akan coba buka, kita akan bersihkan lagi ya. Ini untuk pengaturan RPM juga ya, untuk ketinggian RPM naik atau turun, ini juga bisa disetel. Kalau RPM kita rendah atau drop, ini bisa kita setel. Dia ini kan ada per ya, di dalam ini ada per. Jadi kemungkinan besar ini kemungkinan per yang bermasalah, bisa jadi per yang bermasalah karena per yang di dalam ini lemah, sehingga dia tidak mampu untuk menahan tekanan dari mesin itu ya. Kita akan coba bersihkan lah ya. Jadi ini EACV nya ini sudah saya lepas, covernya itu, cincinnya itu, saringannya kita lepaskan dulu. Itu di dalam kelihatan ya, ada per yang untuk mengatur RPM ini, itu ada pernya. Jadi akan kita buka. Ini per sudah pernah saya ganti ya, pernya ini dulu pernya itu lemah ya, sehingga RPM juga pengaruh gitu. Ini akan kita coba semprotkan dulu dengan engine cleaner. Oke, ini sudah saya semprot, sudah saya lepaskan. Jadi pernya itu seperti ini ya, ini pernya. Ini sudah pernah saya ganti per di dalam EACV ini. Ini per sekecil ini berpengaruh sangat berpengaruh lah ya. Ini kalau pernya itu lemah, kemungkinan itu pernya lemah itu di saat ada tekanan dari EACV, tekanan dari mesin itu. Ini per kalau lemah dia tidak stabil, jadi dia akan bergoyang seperti ini dia. Nah, ini juga RPM bisa menjadi turun naik ya, salah satu penyebab juga ini RPM jadi turun naik. Dia akan tekan balik, dia akan bergerak begitu mendapatkan tekanan mesin. Ini sudah saya ganti pernya itu, cuman kepanjangan ini kemungkinan akan saya potong sedikit sehingga dia akan pas, dan ini akan saya tutup, ditambah isolasi baut lah ya, sehingga dia terik, dia pas. Ini juga tadi saya lihat agak kendor tadi bagian sininya. Oke, tunggu, kita akan kerjakan dulu. Nah, jadi per yang di dalam itu berfungsi untuk menahan RPM ya. Ini kan untuk pengaturan RPM tinggi rendahnya, untuk biar di saat AC kita nyalakan itu RPM tidak drop. Bisa kita besarkan dari sini ya, disambung oleh per yang ada di dalam itu. Jadi sehingga kalau pernya itu lemah, dia akan bermain ya, tidak mampu untuk menahan tekanan mesin atau tekanan angin itu, tidak mampu dia, sehingga di per itu bergoyang, dia lemah. Nah, disitulah kemungkinan RPM itu turun naik.
itu kalau kita goyang sedikit aja itu suara mesin akan turun naik ya, besar rendah itu suara mesinnya seperti itu. Jadi pernya kemungkinan besar per yang EACV lama itu sudah lemah dan kita ganti dengan per yang masih bagus dan mampu dia untuk menahan tekanan pada EACV ini, sehingga RPM bisa lebih stabil ya. Hanya itu saja yang saya coba perbaiki dan akan kita coba lihat hasilnya, apakah RPM sudah normal, apakah bisa kembali normal. Kalau sampai normal itu berarti kemungkinan besar per di dalam EACV itu lemah ya. Oke, akan kita pasangkan dulu semuanya. Kita pasangkan ke dalam ke mobil, dan kemungkinan besar kita akan setting ulang ya, RPM nya itu pasti bakalan berubah ya, karena kita sudah membongkar ini semua. Oke, tonton terus. Oke, setelah semua terpasang ya, ini belum kita setting ya, belum kita setting RPM nya. Sudah pas semua kita pasang, sudah semua. Sekarang kita akan mencoba untuk menyalakan mobil. Semoga saja berhasil ya. Kita akan lihat. Ini RPM nya bakalan kita setting ulang ya. Untuk setting RPM ini kita usahakan sampai kipas fan radiator itu berputar ya, sehingga di situ titik normalnya mesin. Ini kan biasanya setiap kali awal mobil ini nyalakan itu RPM pasti tinggi ya, RPM tinggi. Biasanya dia kalau RPM 2000 ini dia biasa sudah turun naik ya. Oke, kita tunggu mobil sampai mesin panas, benar-benar panas ya. Kipas radiator berputar otomatis dan stop, baru kita setting ulang RPM nya. Oke, kipas radiator sudah berputar ya, sudah berputar. Kita tunggu dia mati sekarang. Ini di RPM 1000 lebih ya. Kita akan membuat RPM nya 1000 atau 900 ya. Setel RPM, kita akan lepaskan ini dulu ya. Kita lepaskan yang di bawah ya, EACV ini, baru kita setel yang ada di depan itu, yang pakai menggunakan kunci L ya. Tapi kita tunggu mesin mati putaran radiatornya dulu ya, putaran kipasnya kita tunggu sampai dia mati, baru kita setting. Ini RPM nya di atas ini ya, kita akan bikin dia di bawah itu. Sebelumnya kita matikan dulu, terus kita lepaskan dulu ininya, sensor idle up nya ya, kita lepaskan dulu.
Setelah itu kita nyalakan, kita semua kita matikan dulu unitnya biar dia tidak ada beban ya. Kita matikan semua perangkat-perangkat elektroniknya, kita hidupkan. Nah ya, RPM nya kita setting menggunakan kunci L. Ya, sudah segini ya, kita matikan dulu. Kita matikan dulu, terus kita pasang lagi sensor idle up nya. Setelah itu kita reset ya. Kita cabut ini reset ECU nya ya. Ya, kita cabut, kita biarkan 15 detik atau 20 detik, kita tunggu ya. Ya, setelah 15 detik atau 20 detik kita pasang kembali ya. Kita pasang dan akan kita nyalakan lagi. RPM di 900 sampai 1000 lah ya. Coba kita gas. Gas lagi coba. Tidak turun naik ya. Sekarang kita akan coba menyalakan AC nya, apakah dia akan drop. Kita lihat itu RPM nya ya. Ini kita nyalakan AC nya. Dia tidak drop ya, dia bertahan ya. Sekarang kita akan coba gas. Tetap kembali ke 900 RPM ya. Tidak masalah ya. RPM nya sudah tidak turun naik lagi, sudah
mau stabil, kita tahan gas. Biasanya kan kita tahan gas ya langsung turun naik sendirinya ya RPM itu. Kalau kita tahan gas di RPM 1500 pas masuk 2000 ini sudah turun naik ya RPM nya. Nah, dan ini sudah normal ya, dan kita berhasil ya. Berarti permasalahannya di ESCV dan throttle body kita bersihkan saja. Oke, sekian dan terima kasih.